Story time. Di video kali ini aku akan cerita kenapa aku bisa sampai di blacklist sama Qatar Airways dan sampai ditungguin oleh polisi di bandara. Ceritanya bakalan cukup panjang, but thanks to TikTok karena bisa upload video selama 3 menit. By the way, buat kalian yang belum tahu bagaimana cara upload video 3 menit di TikTok, aku akan tunjukin caranya dulu ya. Oke, caranya cukup gampang. Kalian tinggal klik tambahkan video seperti biasa, terus galeri, pilih video mana yang mau kalian upload. Misalnya aku akan upload yang ini. Next. Klik default dan kalian tarik sampai ujung. Gitu. Dan udah jadi videonya, tinggal diupload. Ngapain Anda, Mbak? Nah, jadi gitu ya cara upload video 3 menitnya di TikTok. Sekarang saatnya aku akan cerita. Jadi, bulan Maret yang lalu, aku syuting film di Amsterdam. Filmnya belum tayang, judulnya itu Merindu Cinta di Amsterdam. Nanti kalau udah tayang pada nonton ya. Oke, singkat cerita, semua persiapan diurus oleh kru-kru film, mulai dari visa, tiket, dan lain-lain. Tapi pemain dan kru filmnya berangkat duluan, aku menyusul sendirian. Nah, karena aku gak mau berangkat sendirian, akhirnya aku ajak temanku yang kebetulan pengen liburan juga ke Amsterdam untuk berangkat bareng supaya aku tidak sendirian di pesawat. Tapi dia pengennya duduk di ekonomi, sedangkan aku pengen duduknya di business class. Nah, karena tiket aku itu ekonomi class, jadi aku pengen upgrade dong ke business class, tapi ternyata tidak bisa di-upgrade teman-teman tiketnya. Akhirnya tercetuslah ide untuk tukeran seat sama temanku, jadi dia nanti akan bayar tiketku yang ekonomi dan aku akan beli business class dengan nama dia. Oke, semua berjalan dengan lancar. Aku berangkat ke Amsterdam dari Jakarta, Doha, Amsterdam. Ya, karena kita transit, semuanya oke-oke aja. Aku malahan ngevlog karena aku pengen bikin video review business class Qatar Airways di dalam pesawat. Dan semua pramugarinya sangat-sangat ramah ke aku. Mungkin karena aku ngevlog segala macam, jadi mereka benar-benar ngasih pelayanan yang sangat terbaik gitu. Dan kondisinya mereka sudah tahu kalau aku tuh tukeran seat sama teman aku. Tapi mereka fine with it. Oke, syutinglah aku selama 2 minggu di Amsterdam dan pulang ke Jakarta. Jadi transitnya di Doha lagi ya, Amsterdam, Doha, Doha, Jakarta. Nah, semua juga baik-baik saja dari Amsterdam ke Doha, tapi dari Doha ke Jakarta, something happen. Pas take off, semuanya baik-baik aja, dan pas kita udah ada di atas, mbak pramugarinya tiba-tiba nyamperin aku. Dia nanya, apakah Anda tukeran seat? Terus aku jawab, oh iya mbak, saya tukeran seat. Aku jelasin detailnya, kalau aku ini tidak bisa upgrade tiket ekonomiku ke business class. Mungkin tiket yang dibeliin itu adalah tiket promo atau apa, pokoknya nggak bisa di-upgrade sama sekali. Makanya aku memutuskan untuk pindah seat saja. Terus mbaknya jawab, oh maaf ya mbak, dari perusahaan atau pesawat kami tidak diperbolehkan untuk pindah seat. Dan aku jawab, maaf ya mbak, saya nggak tahu. Tapi dari awal perjalanan saya, dari Jakarta, Doha, Amsterdam, balik lagi ke Doha, saya diperbolehkan untuk duduk di business class. Padahal saya sudah dari awal itu tukeran seat. Terus mbaknya jawab dengan muka yang sangat-sangat gak enak gitu, teman-teman, bikin aku deg-degan. Dia bilang, oh jadi kamu sudah tukeran seat dari awal. Terus aku jawab dengan jujur dong, oh iya mbak, saya sudah tukeran seat dari awal, tapi nggak ada masalah. Kenapa baru sekarang dipermasalahin? Seharusnya kalau memang tidak boleh, saya dikasih tahu saat dari Jakarta ke Doha itu, supaya saya bisa urus lagi tiketnya. Ngerti kan teman-teman? Nah, tapi sepertinya mbak itu menyalahkan aku yang tukeran seat, padahal aku udah jelasin ya, kalau aku yang beli tiket bisnis kelasnya, tapi pakai nama teman aku, karena nggak ada solusi yang lain, cuman itu solusinya waktu itu. Terus mbaknya tetap ngotot suruh aku balik ke ekonomi, dan aku tetap dengan pendirianku untuk tetap ada di business class karena aku ngerasa kayak I am the one who paid for it. Aku yang bayar, jadi aku deserve, aku berhak untuk mendapatkan fasilitas business classku. Nah, setelah berdiskusi secara baik-baik ya teman-teman, akhirnya solusi satu-satunya yang mbak itu berikan ke aku adalah aku harus pindah ke seat yang ada di tiket asliku, which is di economy class. Dan aku tetap bilang, mbak, aku ingin duduk di business class, maaf ya mbak, apakah tidak ada solusi lain? Dan mbak itu langsung bilang dengan muka yang gak enak, oh jadi kamu gak mau pindah? Saya laporin ya ke kapten. Terus aku bilang lagi, oh iya gak apa-apa mbak, laporin aja, saya merasa tidak mengganggu penerbangan dan saya tidak mengganggu penumpang lain. Udah aku jawab gitu doang. Terus mbaknya kayaknya bilang gitu kayak cuma ngancam doang, dan dia langsung bilang ke temennya yang pramugari orang Indonesia untuk lobby aku agar pindah ke ekonomi. Mbak pramugari orang Indonesianya langsung bilang, Mbak Rita seharusnya pindah aja, biar nggak ada masalah, takutnya ntar dipermasalahin, takutnya nanti Qatar Airways blacklist mbak loh, katanya gitu kan. Terus aku bilang, nggak apa-apa deh mbak, mau di blacklist juga, saya udah capek banget, pengen tidur, aku bilang gitu. Aku bilangnya ya santai aja, karena aku ngerasa, apa sih dipermasalahin gitu, kalau emang nggak boleh pindah, seharusnya dari awal mereka udah ngomong dong, dari Jakarta Doha mereka udah ngomong, mbak nggak boleh pindah ya, harap nanti diurus tiketnya, misalnya begitu kan, itu namanya solusi ya. Nah sayangnya nggak ada tuh, awalnya baik-baik aja tuh.
Akhirnya singkat cerita, mereka kasih aku sebuah surat yang mengatakan kalau penumpang ini tidak bersedia untuk pindah. Terus ditanda tangan, kayak nggak penting banget gitu kan suratnya, disuruh tanda tangan. Dan di situ aku baca keterangannya akan ada polisi yang menunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Aku kayak, gue mau ditangkep gitu. Tapi aku nggak takut sama sekali karena aku ngerasa aku nggak salah gitu. Aku nggak ganggu siapa-siapa, aku juga ngomongnya nggak sambil teriak-teriak, aku juga ngomongnya dengan bahasa yang sopan, tidak nyolot. Pokoknya aku pengennya diskusi baik-baik, solusi juga yang terbaik gitu kan. Oke, setelah aku dikasih surat cinta dari Qatar Airways itu, aku pun bisa tidur ya dengan kepala yang ruwet memikirkan, nanti gue ditangkep nih polisi nih, gitu kan, pas di bandara. Dan bener dong teman-teman, pas kita landing, ada polisi yang sudah menunggu di bandara untuk menjemput aku. Saat itu semua penumpangnya sudah keluar, baik itu dari bisnis, first class, ekonomi, semua udah keluar, kecuali aku. Aku ditahan di dalam pesawat, tidak boleh keluar dulu. Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi aku berusaha untuk kooperatif, mengikuti prosedur yang ada dari mereka. Oke lah, mungkin ya udahlah aku salah lah gitu kan, aku ikut aja gitu. Tapi akhirnya lama banget aku nggak dikeluar-keluarin dari pesawat. Dalam hati aku lah, gue kenapa diemin mulu nih, apa masalah gue nih gitu kan. Akhirnya aku jalan aja keluar gitu. Pas aku jalan keluar, mereka juga nggak berusaha nahan. Akhirnya aku ditanya sama polisi itu, "Mbak, tukeran seat ya?" "Oh iya pak, saya tukeran seat." "Jadi gimana pak, apa nih prosesnya?" "Gimana prosesnya, saya pengen pulang cepet, jadi biar prosesnya dikerjain sekarang aja," aku bilang gitu kan. Terus polisinya bingung teman-teman, karena dia bilang sama orang Qatarnya, "Oh, dia ini nggak melakukan tindakan kriminal apa-apa, tidak mengganggu jalannya penerbangan, tidak mengganggu penumpang lain." Jadi kita juga bingung nih mau memproses apa dengan dia. Ini adalah masalahnya Qatar Airways, bukan masalah Bandara Soekarno-Hatta, kata polisinya begitu. Terus orang Qatarnya itu tetap pengen aku tuh dikasih sanksi gitu teman-teman. Mereka tuh pengen banget aku tuh dikasih sanksi, cuman mereka juga kayaknya bingung mau dikasih sanksi apa gitu kan. Aku disuruh ke sini, disuruh ke situ, pokoknya banyak banget belibet prosesnya waktu itu. Aduh, bikin kepala aku pusing. Sebenarnya nggak pusing-pusing sih, aku tahu kalau aku tuh bakalan lolos karena aku ngerasa aku nggak salah. Terus akhirnya orang Qatarnya langsung bilang, "Oh, Mbak Rita sudah di blacklist sama Qatar Airways." Terus aku kayak, what? Gila, aku di blacklist sama Qatar Airways. Sayang banget Qatar Airways, Anda telah kehilangan customer yang baik dan mungkin akan loyal sama kalian. Dan waktu itu aku nge-vlog kan teman-teman, aku review pesawat Qatar Airways-nya, bisnis kelasnya, tapi akhirnya aku nggak jadi posting karena mendapat pengalaman buruk itu. Ya, jadi begitu teman-teman ceritanya. Mohon maaf ya, ceritanya jadi panjang banget, padahal katanya mau dibikin singkat, tapi memang panjang ceritanya. Dan aku pengen tanya pendapat kalian tentang pengalaman aku ini. Mana tahu dari antara kalian ini ada yang cabin crew atau ada yang kerja di bandara. Apakah memang tidak boleh untuk tukeran seat? Bagaimana kondisinya kalau yang kayak aku tukeran seat di jendela sama temanku gitu boleh? Kenapa itu boleh? Kenapa yang di Qatar nggak boleh? Pokoknya jelasin dong ke aku situasi yang aku alamin ini emang salah aku atau hanya miskom ya. Please let me know in the comments. Kasih tahu. Dan aku udah nahan banget untuk cerita ini lama ya. Aku nggak posting di Instagram setelah kejadian itu. Aku juga nggak posting di YouTube, nggak posting di mana-mana. Aku baru berani posting di TikTok sekarang karena aku ngerasa kayak, udahlah, aku udah move on dengan kejadian itu. Dan mungkin saatnya aku untuk cerita sama orang-orang, karena aku tuh pengen tahu emangnya saat itu tuh aku beneran salah ya. Jadi gitu teman-teman ceritanya.